Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres ngati saja. Ya, sehat ya untuk saudara-saudaraku ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Emang kalau dipikir-pikir nih orang-orang Kristen ini ya kurang ajar, oknumnya ya. Bukan malah belajar untuk padahal sudah banyak ya saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Nasrani ya, ataupun agama lainnya ini ikut serta untuk memberikan kedamaian, toleransi, menjaga keharmonisan. Tapi ada beberapa oknum ini memang kurang ajar, ngaku-ngaku agamanya Kristen. Ini kan gak etis, jujur gak etis, kayak gitu tuh gak etis ya. Jadi kita itu kayak, kita ini sebagai pejuang-pejuang toleransi ini seolah-olah malah ditaplok tai sama oknum-oknum yang agamanya Kristen. Sinyalnya ya kayak ini ya, sinyalnya agak kurang bagus, tapi enggak apa-apa. Saya hanya sedikit menyampaikan kepada saudara-saudaraku, wabil khusus ini untuk yang beragama Kristen ya atau Nasrani, mau diingatkan ini oknum-oknum ya. Oknum-oknum ini yang beragama Kristen ini diingatkan. Kalau saya yang mengingatkan, kalau kami itu tidak baik, kurang pas lah. Ya, kami ini seolah-olah sebagai kontrol sosial, menyuarakan tentang arti toleransi, menjaga keharmonisan antar kerukunan umat beragama dan lain sebagainya, ini seolah-olah kayak ditabok tai kuda atau tai kambing atau tai kebo di muka. Seolah-olah kan seperti itu. Siapa yang melempar tai itu? Yang melempar tai itu ya saudara-saudara kita sendiri yang orang-orang Kristen itu. Oknum ya. Di TikTok ini ramai sekali. Mulai dari TikTok, mulai dari channel-channel YouTube, video-video uploadan. Entah ini mereka ini betul agamanya Kristen atau agamanya apa, ngaku-ngaku Kristen ya. Dugaan-dugaan itu sih saya berpikir sangat luas ya, sangat panjang, tetapi ya karena mereka mengakunya ini agamanya Kristen ya, selalu agamanya Kristen, seolah-olah masuk ikut campur dalam urusan-urusan perbedaan yang ada di umat kami, di umat Muslim. Ini sangat saya sesalkan. Jadi kayak ngelempar tai gitu loh. Ya. Jadi
Kalian tahu nggak Gus Yakut itu siapa? Gus Yakut itu cucu siapa? Nasabnya itu dari mana? Beliau itu seorang ulama juga. Beliau itu seorang ketua pemuda Islam terbesar di dunia salah satunya. Ya. Beliau juga sebagai Menteri Agama. Lawang ketika memberikan himbauan yang bijak, kok malah ikut-ikutan orang Kristen ini sok-sokan masuk untuk masalah urusan azan. Itu kan bajingan ya kayak begitu. Bajingan ya kayak begitu. Ngerti nggak? Kalau ada oknum seperti itu kan orang-orang Kristennya ini kan oknum-oknumnya bajingan. Masuk ke urusan-urusan Islam. Urusan azan. Ya. Kalau aku boleh berteriak itu. Kalau aku boleh ngomong. Kamu teriak saja itu soal gerejamu. Gak usah masuk urusan kami punya umat. Lah orang-orang Kristen kok ikut-ikutan bahas masalah azan, masalah kerasnya. Malah memberikan statement, saya sebagai orang Kristen sangat menyayangkan Menak. Cangkemmu ya. Itu kan gak bener tuh kayak begitu. Bajingan orang Kristen, nggak ada orang Kristen yang kayak begitu, bajingan sudah. Hanya demi-demi menjadi budak politik beda pandangan, menyerang apa yang bukan menjadi koridornya, yang bukan menjadi haknya. Lawang kalian orang Kristen kok bahas masalah azan gitu, orang pekok. Bahas itu urusan gerejamu, masalah toak yang di gerejamu, suara keras dan pelannya yang ada di gerejamu itu bahas sendiri. Karena aturan Menak ini buat semua, berlaku untuk semua, nggak cuma buat azan, buat masjid doang. Sok-sokan mau jilat sama kadrun karena takut kalian. Saya itu spirit kalian supaya kalian itu mendapatkan hak yang sama, saudaraku. Jangan malah kalian jadi orang Kristen malah jadi oknum masuk urusan agama kami. Masalah azan ikut-ikutan goreng itu kan bajingan orang-orang kayak begitu. Si Fuad Kurniawan, kowe iki lho bajingan cok. Azan kok diatur. Budek matamu picek. Yang ngatur azan itu siapa? Mana ada yang ngatur azan? Kecuali matamu picek, kupingmu budek. Makanya kalau dulu kamu disekolahin sama mamakmu, sama bapakmu, itu jangan bolos, biar pinter. Bedakan antara mengatur azan dengan mengatur volume atau audio atau perangkat pengeras suara. Bedakan supaya kamu itu membanggakan orang tua kamu. Komen asal-asalan tapi nggak menggunakan ilmu, ngisini bapakmu sama mbokmu itu yang nyekolahin kamu. Gak perlu kamu hormati, saya ngomong apa adanya. Kamu suka nggak suka minggat. Kalau mendarat daging kamu bencinya sama saya, samperin saya, pukulin saya, apa kek yang kamu lakukan. Ini netizen berbahaya ini, orang-orang kayak begini. Komentar Menak mengatur azan, yang ngatur azan itu siapa? Makanya kamu itu dulu waktu sekolah disekolahin sama mamakmu sama bapakmu, jangan bolos. Kalau ada oknum-oknum yang agamanya Kristen masuk-masuk untuk urusan azan yang bukan halnya, yang bukan haknya, masuk-masuk, ini bajingan orang-orang kayak begitu harus dikejar. Harusnya yang memperingatkan bukan kami, ini saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu yang harusnya garap. Sok-sokan menjilat kadrun kalian. Kalian mau jilatin kadrun. Otak kadrun itu nggak perlu dijilatin, sudah mencair itu.
Mau jadi Kristen kadrun. Pola pikirmu itu membahayakan sekali untuk bangsa ini. Bikin sara, bangga banget di TikTok, di YouTube, di Facebook, membuat statement, Bapak Menteri, saya sebagai orang yang beragama Kristen, saya tidak setuju. Saya mendengar alunan-alunan adzan ini, kenapa adzan ini diatur? Goblok. Nah, kurang Kristen lu. Kasih apa yang disampaikan oleh Menak ini sudah menggunakan sesuai hukum, sudah sesuai dengan ilmu, menjaga keharmonisan, menjaga toleransi, supaya adzan ini alat pengerasnya diatur sedemikian rupa supaya apa? Merdu didengarnya, indah didengarnya, tidak arogan, tidak menjadi maksiat. Harusnya kalian ini paham, tidak ada alasan itu. Maka ketika ada orang-orang seperti itu orang-orang Kristen itu bajingan oknumnya. Kami itu merasa apa ya, seperti dilempar tai. Kami itu merasa dilempar tai ketika kami di sini memberikan edukasi radikal dengan cara yang lantang begini, keras begini. Ini adalah karakter ya. Saya sampaikan sekali lagi. Memberikan bagaimana menjaga keharmonisan, kerukunan antar beragama. Bagaimana memberikan toleransi tanpa menjual. Akidahmu orang Kristen, Kristen aja udah. Akidah kami orang Muslim, Muslim udah. Ini harus kita jaga. Tetapi keharmonisan itu harus dijaga. Ya. Saling sapa, saling menghormati. Ini sok-sokan ada orang yang mengaku agamanya Kristen. Saya sebagai agamanya Kristen, saya tidak sepakat. Mas saya ajan diatur-atur. Ajan ini suaranya sadu kok, merdu kok. Iya, gue tahu. Lo ngapa nggak kritik gerejamu sendiri? Ngapain kamu masuk ke urusan ajan? Nih, kalau teman-teman menemukan yang mengatasnamakan Kristen, kasih tahu link ini, kasih link ini, bajingan orang-orang seperti itu. Sok-sokan Kristen, sok-sokan Kristen oknum. Ya, ini harusnya saudara-saudara kita yang beragama Nasrani yang harusnya mengkanter ya. Masalah bab-bab seperti itu nggak usah masuk lah. Ini nggak layak dan nggak pantas. Nggak pantas sekali saudaraku. Betul, rasanya itu sakit loh. Kami sebagai aktivis yang ada di media sosial yang menjaga kerukunan antar umat beragama, ya, bagaimana kita mensosialisasikan bagaimana cara hidup bertoleransi dengan menjaga keharmonisan beragama, kerukunan ini terjaga dengan baik, dengan indah, dengan rahmat. Tetapi apa? Dicundangi seolah-olah ditabok tai sama mereka oknum-oknum yang mengaku agama Kristen. Dan ini nggak satu video, dua video saya sekali. Termasuk ada orang yang dari timur mengaku saya beragama Kristen, sangat disayangkan itu. Itu ganti aja itu Menak apa itu? Itu menteri agama apa itu? Saya sebagai orang yang beragama Kristen saja mendengar adzan itu sadu, sejuk, seneng, suka. Iya betul. Lu harus ngobrolin yang urusan gereja kamu, nggak usah masuk urusan adzan. Ini punya otak gak kalian itu? Ini saya berbicara kepada oknum yang agamanya Kristen. Anda punya otak tidak? Anda ngomong urusan Anda saja itu, urusan gereja itu.
Volumenya dipelanin, nggak usah terlalu keras-keras. Kalau nyanyi-nyanyi, genjreng-genjreng, sedang apa? Contohnya sedang kayak begini. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Contohnya begitu. Itu volumenya dipelanin. Anda edukasi untuk membicarakan kepada agama yang seiman dengan Anda. Nggak usah masuk-masuk ke urusan adzan. Pansos kalian itu. Pansos kok membabi buta. Pelanin. Ya, jangan terlalu keras-keras, teriak-teriak. Nyanyi biasa aja. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Ketika ada kebaktian atau lagi ada apa sesuai keyakinan Anda, gak usah keras-keras. Kesadaran masing-masing. Pala gak usah ikut-ikutan kalian masuk ini. Saya sebagai orang Kristen saya kecewa sama Menak Menteri Agama itu harus dipecat itu begini. Apa gedubrus? Kristen nggak tahu malu, ngaku-ngaku agamanya Kristen. Eset ngomongnya bodoh. Unlimited. Abnormal sudah. Saya ngomong ya ngomong sesuai dengan apa? Sesuai dengan hati apa yang perlu saya sampaikan di sini. Kristen. Kristen. Anda harus paham. Ketika saya ini orang Islam, ketika umat saya oknum yang beragama Muslim sendiri saja, saya habisin fahamnya ketika membuat keruh, memperburuk citra Islam, bikin keruh di bangsa negara ini. Ini pun saya hantam. Dan saya rela dimusuhi oleh umat saya sendiri. Apalagi Kristen yang agama keyakinannya bukan keyakinan saya. Ingat ini buat kalian ini. Ini buat ingat aja nih buat kalian nih. Buat Kristen, ingat. Buat Kristen, ingat baik-baik. Buat siapapun yang beragama Kristen, keyakinan saya adalah Kristen adalah agama yang baik, sama seperti keyakinan saya. Tetapi oknum-oknumnya jangan sampai berurusan dengan saya, dengan kami. Gila ya. Saya itu seolah-olah seperti ditepok tai, dilempar tai seolah-olah selama ini. Kami memberikan dedikasi, memberikan edukasi bagaimana keharmonisan yang harus kita jaga antar kerukunan umat beragama kepada saudara-saudara kita yang beragama non-muslim. Menjaga, menyamakan, menyamaratakan haknya. Menyamaratakan haknya karena masing-masing untuk urusan beribadah sesuai dengan keyakinannya itu adalah hak yang mutlak. Hak yang mutlak, saudara. Jadi jangan sampai ada oknum Kristen yang sok-sokan masuk dalam ranah urusan adzan, ikut-ikut goreng urusan masalah adzan. Saya kasih tahu. Kalau ada oknum Kristen seperti itu namanya oknum Kristen bajingan, perlu dicari orangnya. Harusnya jangan saya, jangan kami.
Harusnya saudara-saudara kita yang beragama Nasrani ini yang ikut-ikutan kayak begitu, kasih tahu itu. Kasih cerah itu pikirannya, itu otaknya itu. Ya. Saya dihujat umat saya sendiri aja rela. Apalagi saya dihinakan, dinyinyirin sama oknum-oknum yang beragama Kristen. Wih, rajin saya. Seneng saya malah. Anda lihat saudaraku semuanya, Anda ini bersosialita ya. Anda bisa lihat di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Twitter, soal-soal pansos menjilat sama kadrun. Saya sebagai orang Kristen itu nggak setuju itu dengan masalah azan begini-begini. Lu nggak setuju apa? Apa hubungannya lu agama Kristen masuk dengan urusan azan? Jadi jangan ikut-ikutan kalian, oknum-oknum ya. Ini oknum-oknum saya tujukan kepada oknum-oknum yang beragama Kristen. Hati-hati, saya pun berpikir panjang kok. Ini bisa jadi mereka adalah orang-orang pesanan. Ini bisa jadi orang yang bukan agamanya Kristen, ngaku-ngaku Kristen, hanya pansos. Ini bisa jadi. Cuma saya mau peringatkan saja karena ini sudah tersebar di mana-mana, ini viral, ditonton sampai ratusan ribu, sampai jutaan bahkan di TikTok. Ya, menggadang-gadang mengatasnamakan dia sebagai orang Kristen, tetapi nyinyir masalah azan, ikut-ikutan goreng masalah azan. Tidak ada yang mengatur masalah azan. Saya pertegas sekali lagi, tidak ada yang mengatur. Kalau kita semua pernah sekolah ya, bikin bangga mamamu sama bapakmu, itu didengarin baik-baik. Tidak ada yang mengatur soal azan, tidak ada. Tidak ada yang mengatur soal azan. Ini saya berbicara untuk saudara-saudaraku yang beragama Muslim. Yang diatur adalah perangkatnya, alat pengerasnya, volumenya. Ini digoreng oleh sebagian orang-orang hanya karena beda pilihan, beda politik. Digoreng sama orang-orang HTI yang sudah dibubarkan. Maka di Medan ada seorang ibu-ibu yang nangis-nangis, maka mengibarkan bendera hitam, bendera ISIS, bendera HTI. Ini juga menjadi atensi ini. Menteri Agama, cucu seorang ulama besar, Menteri Agama sebagai seorang ketua pemuda Islam terbesar di dunia, salah satunya, yaitu Gus Dakut, kepalanya diedit-edit menjadi anjing. Berakhlak tidak seperti itu? Berakhlak tidak, dipelintir, lahirnya tidak diadadin, dihina-hina. Banser ini sudah saatnya. Ini juga saya ingin sedikit ya mencolek ini Banser ini. Banser yang selama ini menjaga, mengawal para alim ulama, para kiai, para habaib, sudah saatnya kalau udah seperti itu. Sudah saatnya Banser merapatkan barisan. Kalau Polri tidak tindak itu orang-orang HTI yang kemarin mengibar-ngibarkan bendera HTI, ibu-ibu itu termasuk itu, yang menggadang-gadang pakai spanduk yang mengganti gambar Menteri Agama, kepalanya kepala anjing. Ini kalau tidak diusut oleh bapak-bapak kepolisian, jangan sampai Banser ini turun ini. Ya, tidak lepas tadi dari oknum-oknum yang beragama Kristen. Ya, jangan sok-sokan kamu masuk nyinyir untuk masalah adzan kamu. Gak tahu diri kalian itu, diperjuangkan loh kalian itu. Jangan karena kepentingan, jangan karena beda politik, jangan karena beda pilpres dulu. Kalian mau diadu domba.
Gus Yakut sedang memperjuangkan toleransi dengan logika, dengan ilmu. Dipelintir, mengatur azan, menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Yang menyamakan dengan gonggongan anjing adalah mulut-mulut kalian yang goreng, termasuk Roy Suryo. Mendidih saya. Ini perlu atensi nih bapak-bapak yang dari Polri nih. Mendidih saya. Gus Yakut ini siapa? Apakah keturunannya ada yang orang kafir, keturunan Yahudi? Gus Yakut cucu ulama besar, salah satu pendiri. Dan saat ini menjabat sebagai ketua pemuda Islam terbesar di dunia. GP Ansor. Dipelintir, dihinakan ini untuk orang-orang Banser ini. Rapatkan barisan ini. Kiai kita dihinakan, lahir tidak diadanin, kepalanya dibikin seperti anjing. Dan ini semuanya emak-emak yang mengibarkan bendera-bendera HTI. Biar tahu semua. Rapatkan barisan Banser. Ini bisa menjadi atensi Polri, harus menindak itu orang-orang yang demo yang menghinakan seperti ini. Jangan sampai nanti Banser sendiri anarkis gara-gara ini tidak mendapatkan atensi dari bapak-bapak Polri yang memiliki kewajiban untuk mengayomi. Ditambahin lagi orang-orang Kristen ini, oknum. Orang-orang Kristen ini oknumnya nih kurang ajar. Masuk ngoceh enakmu sendiri, ikut provokasi, ikut menggiring, ikut mencaci maki. Diupload di video, di TikTok diramein, ngaku-ngaku atas nama Kristen, ngaku-ngaku atas nama Kristen. Bajingan kamu itu. Orang-orang seperti itu bajingan, saudara. Tidak ada yang merubah-rubah adzan, itu tidak ada. Adzan itu nggak perlu diatur, nggak perlu dirubah, tidak ada. Dan memang tidak ada. Malu sekali kalau cara berpikir Anda dulu disekolahin sama mamamu, sama bapakmu, tapi cara pikir Anda sangat pendek sekali, tidak mentelaah apa yang disampaikan oleh Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Kalian oknum-oknum yang beragama Kristen malah ikut-ikutan menggoreng, ngaku-ngaku terang-terangan, saya ini sebagai orang Kristen sangat menyayangkan, pecat aja itu kayak begitu, tuh kayak begitu. Jadikan gorengan kalian ini. Tahu malu ini. Saya berharap itu saudaraku yang beragama Nasrani, yang beragama Kristen, entah Hindu ataupun Buddha, Anda ikut bersatu ketika ada oknum-oknum yang membuat citra Kristen ini menjadi jelek. Ya. Yang kayak begitu kan akhirnya citra agama Kristen menjadi jelek akibat apa? Oknum. Ini saudara-saudaraku yang beragama Nasrani, yang kaya-kaya begini, saudara-saudaraku harus kejar. Harus dikejar saudaraku, jangan malah ikut-ikutan nonton saja malah meneruskan. Ini tidak benar saudara. Tidak benar. Tolong hargai kami. Tolong hargai kami. Tolong hargai Menak. Menak itu bukan menteri Islam saja. Menteri Anda juga yang beragama, mau Hindu, mau Kristen, mau Buddha. Ayo kinerjanya didukung, disupport supaya ini menjadi serata. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Semua masing-masing punya hak. Ini harus ditegakkan. Ini harus ditegakkan. Dalam bingkai Pancasila ini ditegakkan, saudara.
Jangan cuma ngecaplak saja, tapi nggak mau menggunakan ilmu. Apa yang disampaikan oleh Gus Yakut ini sudah beberapa pertimbangan para ulama, MUI, termasuk para habib, para kiai. Pengaturan itu, cuman memang ini sengaja digoreng untuk mencelakai, untuk mengkerdilkan Menak. Ya. Ingat itu, saudara-saudaraku, saya mohon maaf. Ini saya tujukan bukan wabil khususnya itu untuk saudara-saudara yang Kristen, tidak. Tetapi untuk saudara kita yang tersesat, yang menjadi oknumnya. Ya, jangan sampai citra baik saudara kita yang beragama Nasrani ini menjadi buruk gara-gara orang-orang seperti itu. Ngaku agamanya Kristen. Tahu bener Kristen beneran apa bukan itu? Orang-orang yang seperti itu ya. Ya, itu adalah oknum yang beragama Kristen, ngakunya. Ngakunya agamanya Kristen. Tetapi karena ini salah dan bermasalah dan ini menyesatkan, oknum. Ya, saya berharap seperti itu. Ya, mudah-mudahan saudara-saudaraku yang beragama non-Muslim, khususnya agama Kristen, paham apa yang saya sampaikan. Kita itu sakit, saudara. Memberikan pemahaman kayak begini itu sakit. Ya. Tujuannya hanya satu, hakikatnya adalah supaya memberikan pencegahan terhadap orang-orang seperti itu yang disesatkan, yang ikut-ikutan mabuk agama hanya gara-gara beda pandangan politik. Saya ingin tahu ini saudara-saudara kita yang dari agama Kristen, coba komentar di sini. Agama Anda, mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan supaya apa? Kerukunan, keharmonisan ini tetap terjaga, saudara. Ya, silakan di komentar saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Boleh. Iya Jasan, terima kasih ya sudah hadir. Apa yang kita lakukan selama ini hanya demi apa? Keharmonisan. Tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Semua masing-masing berpaku kepada Pancasila. Semua mendapatkan hak yang sama. Nah, keharmonisan ini ketika ini jalan, Indonesia akan semakin kuat. Jangan malah, saya tidak pantas sebetulnya saudaraku. Saya sebagai orang yang beragama Muslim menyuarakan oknum-oknum Kristen ini, saya tidak pantas. Sebetulnya Anda ketika melihat seperti itu, sikat. Jadi saling menjaga supaya apa? Di antara rumah kita masing-masing ini tidak ada oknum. Iya, terima kasih saudara-saudaraku yang sudah hadir, yang beragama Nasrani ya, yang beragama Kristen. Banyak tersebar saya ngomong seperti ini Bapak Ibu, di TikTok, di YouTube. Ini dimanfaatkan orang-orang yang mengaku agama Kristen, ini sangat berbahaya sekali. Ini malah dijadikan gorengan kemana-mana. Pada hakikatnya apakah oknum tersebut itu nggak sadar bahwa Menak ini sedang menjadi menteri semua agama? Ini yang harusnya kita apresiasi. Bukan malah dikriminalisasi. Sedih itu. Kami sebagai orang-orang di sini yang peduli kontrol sosial, apa yang terjadi di dunia maya, menyampaikan. Ini seperti dilempar tai. Yang biasa selama ini kami memberikan edukasi, ayo kita rukun,
Ayo kita antar beragama, kita bersatu. Jangan kita pernah pedulikan agama apa kita. Jangan karena perbedaan agama, suku, ras, kita tetap Pancasila. Tetapi seperti dilempar tai sama oknum-oknum yang ngakunya agamanya Kristen. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang beragama Nasrani tentunya. Mungkin apa yang saya sampaikan hakikatnya Anda semua sudah nyampe. Apa yang menjadi tujuan saya berbicara seperti ini, Anda semuanya insya Allah paham. Tidak ada niatan sedikit pun saya untuk menjelek-jelekkan Kristen, mengkerdil-kerdilkan Kristen. Saya orang Muslim, sudah diatur sesuai dengan firman-firman Allah dalam kitab suci kami pada surat Al-An'am ayat 108. Saya nggak boleh menghinakan sesembahan, agama, apapun itu orang lain. Saya paham itu. Ini tidak ada ajaran dalam kita seperti itu. Ya. Ya, mungkin saja saudaraku, ini ada beberapa oknum, mungkin orang-orang bayaran juga bisa jadi, buzzer-buzzer oposisi juga bisa jadi. Mereka suruh ngaku-ngaku agamanya Kristen, terus memberikan statement, itu ya bisa jadi. Tapi setidaknya apapun, karena ini sudah terjadi di medsos ini sangat banyak sekali ditonton jutaan. Saya penting sekali berbicara seperti itu saudaraku. Supaya apa? Kelak tidak ada lagi saudara kita yang kita kasihi, agama apapun itu. Entah agama Nasrani, Hindu atau Buddha, tidak ada oknum-oknum yang ikut masuk dalam urusan agama kami. Supaya apa? Ini teratur semuanya. Saya Kristen Gus, siap bantai Kristen kadrun. Iya, kalau ada memang orang-orang Kristen kadrun, bantai sekalian. Menyesatkan saudaraku. Ya. Ingat, Anda orang Kristen Nusantara. Kita punya rompi yang sangat kuat saudaraku, yaitu Pancasila, kebinekaan kita. Ya, supaya berimbang, mau interaksi tadi ada beberapa orang yang ingin berinteraksi. Saya kasih nomor, enggak apa-apa kalau mau interaksi, mau ngobrol sama saya. Boleh? Anda bisa masuk di nomor ini, saudara. Anda bisa masuk di nomor ini. 0858 nomor WA ya, nggak boleh nomor biasa kalian telepon. Ini untuk nomor WhatsApp. Jadi Anda simpan dulu nomor ini. Habis itu Anda muncul WhatsAppnya, Anda telepon lewat WhatsApp. 0858 6963 8378. Silakan yang mau interaksi, siapapun boleh telepon. Saya ulangi, 0858 6963 8378. Oke, sepertinya ada yang masuk telepon ini. Halo. Halo Gus. Ya. Aduh, ini mantul suaranya ini.
Oke, dimatikan dulu. Pak Ketum. Ya, malam. Pak Nur Hamid. Ini cuman takutnya nanya dulu ini. Boleh. Itu benar-benar dari netizen yang beragama Kristen apa enggak? Takutnya nanti enggak itu. Ya, artinya banyak video yang tersebar saat ini, Pak, itu mengaku sebagai agama Kristen. Ini di TikTok, di YouTube ramai sekali. Oh. Ikut-ikutan Ya. nyinyir masalah adzan. Ya, tolong nanti dilacak juga dulu. Banyak sekali kok video-video itu. Ya, makasih. Itu aja Pak Ketum. Baik, Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana? Halo, Ya. selamat malam. Malam. Sama Gus Arya ya. Ya, baik, silakan. Ya, ini sama saya dari Pak Awi. Oh ya, silakan, Pak. Ya, saya mau minta sedikit informasi ya tentang itu terkait orang-orang Kristen ini. Ya, Ya. jujur saja, saya juga Kristen, ya. Baik. Tapi saya tidak setuju dengan cara-cara orang-orang Kristen yang menjilat-menjilat begitu. Oknum, Pak. Ini oknum, Pak. Jadi berkali-kali saya sampaikan, Ya, ini oknum, Pak. Maaf ya Pak, sebentar ya. Izinkan saya bicara sebentar ya. Silakan. Ini saya sangat menghormati mendiang Gus Dur beserta keluarganya. Dan saya juga menghormati Gus Yakut. Jarang saya mendapatkan menteri agama yang seperti dia. Ya. Dan saya juga menghargai Anda. Anda masih terlalu muda, tapi Anda tuh bisa membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Dan saya sendiri juga tidak setuju dengan kelakuan saudara-saudara saya yang mengatasnamakan Kristen. Jadi kalau boleh saya minta nomor WA dia orang dari mana, nanti itu akan saya teruskan sesama kami. Itu intern kami ya, saya nggak setuju, bahkan saya tuh benci loh terhadap seperti Liu Sungkarisma dan beberapa orang. Itu penjilat bagi saya tuh anjing-anjing tuh. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. nggak pantas saya bicara begini, membinatangkan orang. Tapi kelakuan orang tuh saat orang itu menjilat, dianya tuh tak lebih daripada hewan, kan? Betul, begitu. Pak. Ya. Jadi saya terima kasih. Saya menghormati Gus Arya. Gus Arya tuh dalam hal usia jauh lebih muda daripada saya. Tapi pola pikir Anda saya hormati. Dan saya juga tidak setuju dengan saudara-saudara saya yang beragama Kristen, ya, atau yang mengatasnamakan Kristen. Jadi kalau ada nomornya, tolong dibagikan kepada saya. Itu nanti akan saya teruskan kepada dia dan kepada beberapa teman-teman saya, saudara-saudara saya mungkin, ya, biar dia orang itu juga tahu diri, jangan jadi penjilat, kan begitu. Ya. Jadi sama juga dianya bikin kisruh begini. Ya. Saya jujur saja, saya tuh orangnya pro Jokowi. Dan saya tuh suka pada Gus Yakut. Dan saya juga hormat sama Anda. Anda masih muda, tapi pola pikir Anda bagus sekali. Terima kasih, Pak. Nanti terhadap beberapa orang seperti Gus Nur dan yang lain-lainnya, ya, juga seperti bahasa lama itu saya tidak suka. Jadi saya tuh memang ya, saya warga keturunan, tapi saya tuh lahir di Indonesia. Saya merasa ini negara saya karena saya walaupun saya WNI keturunan, tetapi kalau disuruh Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Cuman saya juga perlu menegaskan sekali lagi, jangan ada rasa sakit hati atas apa yang saya sampaikan di sini, Pak. Karena di sini yang saya tujukan adalah untuk oknumnya yang ngaku agama Kristen. Karena saya tahu, saya yakin Kristen tidak seperti itu. Ini begini, Pak. Ya, saya terima kasih atas kebesaran jiwa Gus Arya bisa berpikir begitu ya.
Ya, tidak semuanya Kristen begitu, tapi banyak juga Kristen penjilat. Ya. Contohnya kasus Muhammad Kance ini juga kita lihat tuh PGI itu mau jadi apa? Jadi penjilat. Saya jijik saya begitu. Anda punya agama tapi Anda tidak bisa menegakkan agama Anda. Anda tuh malah menekan-nekan begitu. Alangkah jijiknya saya kepada PGI. Ya, jadi saya tuh tidak setuju dengan beberapa orang tuh yang dianya bisa pergi ke atas tapi dianya tuh menginjak ke bawah. Itu saya tidak suka. Tapi saya lebih suka orang yang berterus terang seperti Anda. Dan saya juga tidak suka beberapa orang ya seperti yang saya bilang ya kawanan kadrun lah. Ya. Dia mau sakit hati mau apa, tapi saya nyatakan inilah diri saya yang sesungguhnya. Dan saya juga tidak suka kepada beberapa orang PGI. Banyak sekali saya tidak suka. Benci saya akan tidak pandang-pandang orang, akan saya lawan. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Memang, ya saya terima kasih juga atas ini postingan video Gus Arya ya. Jadi saya tuh suka dengan pola pikir Gus Arya yang terus terang, walaupun masih muda tapi terus terang. Ya, memang kadang-kadang begini ya, cara Gus Arya menyampaikan tuh mungkin sebagian di mata orang lah ini menjakitkan, tapi ini pahit. Ya, yang namanya obat tuh ya pasti pahit. Iya kan Gus? Iya Kecuali Pak. kalau kita mau makan permen. Jadi saya setuju kalau begitu. Iya, Kalau mohon maaf Pak, memang karakternya seperti ini Pak saya Pak. Jadi memang pahit kalau Iya, ngomong iya. itu memang pedes. Jadi maafkan Pak ya. Enggak, saya lebih suka begitu. Kita tuh lebih bagus kita terbuka terus terang tanpa ada yang disembunyikan. Saya tidak suka seperti orang yang tuh seperti Haikal Hasan tuh badut tuh. Bagi saya tuh badut. Setelah menghina Bung Karno, setelah itu mengatakan Bung Karno ini mau disamakan dengan wali Allah apa semua, kan begitu. Jadi udah nggak karuan lah kalau saya lihat begitu. Itu bagi saya tuh badut begitu. Saya nggak suka orang-orang begitu. Nah, orang Kristen juga banyak begitu Pak. Jadi kita nggak heran ya. Jadi kalau memang dianya salah, tolong tabrak saja, tolong apa. Tapi saya tolong ya, ini nomor saya ini tolong ya Gus Arya cukup ya, ini kalau memang ada apa ya ini dari orang-orang Kristen apa, tolong dikirimkan kepada saya nanti nomor-nomor dia atau apa siapa-siapa, nanti saya akan dengan komunitas saya sendiri saya akan berusaha juga ya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak. Untuk membuat dia orang tahu diri lah. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Sehat selalu ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan untuk penelpon selanjutnya. Ya, Anda bisa masuk di nomor 0858 6963 8378. Saya ulangin 0858 6963 8378. Silakan, saya tunggu telepon masuknya ya. Ada masuk? Ya, silakan, dari mana? Malam dulu Gus. Ya, Assalamualaikum. Dari mana ini? Pekanbaru Riau Bos. Pekanbaru. Di volume di channel yang Anda tonton dipelankan dulu Pak, supaya tidak mantul sini. Iya, mantap. Oke. Mantap Gus, mantap. Ya, udah bening ini, silakan. Oke Gus. Ini lagi live ya Gus ya? Ya, masih live ini. Ditonton gini, 1.400 orang Pak. Ya, silakan. Oknum yang apa itu kita tangkap aja gimana Gus? Ya, saya berharap sih ini sebetulnya bukan kami, karena kami ini pencegahan terhadap oknum-oknum sendiri yang ada di umat kami. Tapi ketika ada
oknum-oknum yang mengatasnamakan agama Kristen sendiri, ya harusnya yang lebih pantas itu kayaknya itu ya mereka. Ini kenapa saya sempatkan untuk berbicara begini Pak, karena bawa-bawa adzan, goreng-goreng masalah adzan, padahal mereka ini orang tersesat semua, salah paham. Tidak ada yang mengatur adzan, kita kasih paham itu. Tidak ada yang ingin merubah adzan, nggak ada, tapi malah tergiring ikut-ikutan masuk, gitu loh. Begitu Pak, kurang lebih. Oke Gus, Ya, kalau bisa kita masukkan LP aja Gus. ya cuman kadang-kadang kan di media sosial ini kan anonim Pak. Jadi kita tidak tahu keberadaannya di mana, dia itu siapa, apakah betul dia hanya orang yang beragama Kristen ataukah hanya ngaku-ngaku agama Kristen. Ini kan indikasi ini banyak sekali. Dan mereka anonim. Akhirnya ketika ada uploadan video itu dicolong orang, diviralkan. Lah ini akhirnya menjadi malah tambah keruh, ini blunder gitu. Gitu Pak. Iya. Mantap Gus. Kalau gitu kami mendukung Pekanbaru Riau Gus. Baik, terima kasih Pak. Salam Gus. Ya, salam buat keluarga ya Pak ya, sehat selalu. Amin. Ya silakan yang mau masuk lagi. Silakan tuh saudara-saudara. Bila perlu yang masuk yang beragama Kristen nggak apa-apa di sini. Supaya kasih paham teman-teman. Ya silakan langsung telepon. Oke, ada masuk lagi nih. Ya silakan, salam dari mana ini? Ini nanya nomor terus ini. Sebentar. Ya, siapa lagi yang mau telepon? Silakan. Ya, saya tunggu teleponnya. Ini banyak yang nyambung tapi terputus. Oke, ini ada masuk lagi. Oh, ini Bang Malivo ini. Ya, silakan Bang. Dari Borneo. Selamat malam, Gus Arya. Malam, Abangku. Ya, waktunya sedikit ya, Bang Malivo ya. Mohon maaf ya. Kita kasih waktu 3 menit soalnya penelpon banyak. Silakan, Bang. Kasih dedikasinya, Bang. Gimana dubbing enggak? Cukup, suaranya jelas. Silakan. Oke. Selamat malam juga untuk semua saudaraku sebangsa dan setanah air NKRI ya. Salam Nusantara. Salam. Jadi mari kita bijak berpikir dalam hal kebangsaan ya. Kita jauhkan namanya tentang perdebatan SARA. Karena SARA tidak perlu diperdebatkan. Ya. Mari pikiran kita bekali semua masalah kebangsaan ya, karena kita harus berbicara kebangsaan. Karena SARA tidak akan bisa dipertentangkan dimanapun dan sampai kapanpun. Betul itu. Ya. Jadi kalau oknum yang mengaku-ngaku itu hal-hal biasa ya, banyak seperti itu karena memang masih kurang terdidik. Ya. Sementara kita juga masih belajar semua gitu loh. Betul. Ini banyak. Jadi strategi orang yang membuat gaduh itu banyak halnya gitu loh. Ya. Jadi kita perteballah masalah kebangsaan. Bisa jadi suruhan begitu ya, Bang ya? Pertebal terus. Kita jauhkan pertentangan yang namanya membicarakan pertentangan SARA. Betul. Karena itu jurus ke ranah-ranah sensitivitas, terlalu sensitif. Ya. Ya. Makanya saya selalu bilang, saya selalu berbicara atas nama kebangsaan, atas nama Nusantara, atas nama NKRI. Apapun sukunya, apapun agamanya, saya tidak akan pernah masuk ke ranah itu. Baik. Tidak akan pernah saya, Bang Malipo Sigondrok Borneo, tidak akan pernah masuk ke ranah SARA. Ya. Jadi untuk saudara-saudaraku semua yang ada di Indonesia ini, sudahlah. Kita buang jauh-jauh dari pemikiran kita pertentangan unsur-unsur SARA. Karena kita hidup memang kodrat yang berbeda dalam sebuah kebinekaan yang harus saling menghormati dan menghargai.
Kalau oknum-oknum tuh dari zaman dulu sudah banyak gitu ya, oknum mengaku, oh saya anggota ini, oh saya anggota ini, oh saya anggota ini, oh saya sebagai ini. Itu banyak. Banyak sekali Jadi ya. kita harus banyak belajar juga dari media sosial. Ada Baik. yang gadungan, ada yang setengah-setengah. Jadi bisa Ada jadi yang Bang, waras, ada yang setengah waras. jadi Harus bisa jadi itu adalah orang yang suruhan atau mengaku-ngaku, bisa jadi ya Bang ya, artinya ya, Iya, oknum ya. bisa jadi tuh ngaku-ngaku. Gus, Oke, baik. jadi jangan terprovokasi kita dengan semangat kebangsaan kita, akhirnya kita terlalu jauh mempertentangkan itu nanti. Baik. Ya. Baik, saran Anda didengarkan banyak orang ini Bang. Indonesia Nusantara, apapun suku dan agamanya. Baik. Saya tidak pernah masuk ke ranah apapun kepercayaan saudara-saudara saya harus dipertanggungjawabkan masing-masing kepada apa yang diyakininya. Ya, sepakat. Jadi bekali pemikiran kita, bekali pola pikir kita, karakter kita. Jangan mudah terprovokasi dan jangan mudah kita dibentur-benturkan. Buang jauh-jauh pertentangan sara. Baik. Jika peraturan pemerintah, kita dukung peraturan pemerintah. Jika peraturan agama masing-masing, silakan. Jangan pernah dipertentangkan, jangan pernah dibenturkan. Baik. Ya, itu untuk mencapai kita hidup yang bisa harmonis dan menangkal yang namanya radikalisme. Baik, terima kasih Bang. Dalam pikiran manusia itu sudah ada namanya pikiran radikalisme. Baik. Nah, bagaimana kita untuk menangkal itu? Nah, makanya masing-masing kita harus berbicara yang namanya kebangsaan. Baik. SARA adalah bagian sensitivitas yang tidak boleh dipertentangkan. Baik, Bang Malifo. Saya juga tidak setuju dengan narasi-narasi tadi yang siapa yang telepon tadi itu, ya. Janganlah seperti itu ya. Jangan terbawa emosi. Dan kita jangan sekali-sekali ya, kalau kita Baik, terima kasih Bang. Tamu-tamu room ya. Oke. Tamu-tamu room, berikanlah perkataan yang bijak dan santun supaya mudah dipahami dan orang bisa mengerti. Tetapi jika memberikan kata-kata yang kurang layak, akhirnya nanti saudara-saudara kita juga akan terprovokasi. Jadi jauhkan pertentangan sara, itu intinya dari saya. Baik, terima kasih Bang. Kita kebangsaan dan keharmonisan saling menghargai. Oke. Tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada keyakinan, dan tunduk kepada peraturan. Tunduk kepada hukum. Jadilah rakyat Indonesia yang baik. Rakyat yang baik adalah tunduk terhadap pemimpin, tunduk terhadap keyakinan, tunduk terhadap peraturan, dan tunduk kepada hukum. Jadi bijak kita semua mengambil segala sesuatu permasalahan. Baik. Oke Bang, terima kasih Bang. Tidak kita pertentangan apapun yang ada di dunia ini, termasuk peraturan pemerintah, tidak perlu ditentangkan. Dipertentangkan tidak perlu. Ya, apalagi SARA, jangan pernah dipertentangkan. Jika orang bertanya kepada saya, abang orang apa? Saya orang Indonesia. Suku abang apa? Suku saya Nusantara. Oke. Abang Malifo. Abang apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jauhkan SARA dari pertentangan. Oke Bang. Terima kasih Bang Malifo. Ini banyak yang antri, jadi nanti bisa naik lagi Bang ya. Yang penting ini edukasi dari Abang sudah didengar. Salam banyak. Sehat semua saudaraku se-Indonesia. Baik. Salam NKRI. Baik. Bijaklah kita berpikir. Amin. Sehat selalu. Sehat Makasih selalu. Mas Arya. Oke, makasih Bang. Ya, selanjutnya. Silakan. Wah, ini sinyalnya nih. Ya, silakan. Dari mana ini? Halo, salam NKRI. Ya, salam. Itu tolong Pak dipelankan itu volume yang Bapak tonton supaya suaranya tidak mantul kemari. Bentar ya. Baik. Salam dari mana ini, Pak? Jadi Bapak lebih fokus ke ini ya, karena kami sedang streaming Pak di sini. Ya. Jadi Silakan. saya sebagai umat Kristen mendukung dengan gagasan dari Gus Arya ini. Terima kasih. Gas. Saya topang terus dengan doa Gus. Amin, 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 Allahumma amin. Terima kasih Pak. Oke.
Terima kasih banyak Gus Baik, kesempatannya Gus. baik. Terima kasih Pak. Salam buat keluarga Pak ya. Sehat selalu. Ya silakan selanjutnya. Jadi ada 24 tak terjawab. 24 nomor ya. Silakan. Yang lain. Jadi ada Bang Malivo juga dari Putra Borneo juga sudah menyampaikan, ya tidak perlu bawa-bawa sara. Ya, di sini saya membicarakan objeknya adalah tentang oknumnya ya. Jadi tidak perlu, saya juga masih bisa memiliki aturan, menyuarakan. Kalau saya tidak menyebut aturan ini oknumnya yang harus kita hantam fahamnya, lalu kita mau bicara apa di sini? Sedangkan itu terjadi, saudara-saudara ya. Ya silakan. Siapa lagi nih? Oke, saya telepon balik dulu nih sebentar. Soalnya ini tadi nggak keangkat berkali-kali ini teman-teman. Baik, silakan Pak. Malam Pak Gus. Ya malam, silakan. Ya fokus ke sini ya Pak. Saya yakin itu ya Pak, ya Pak, ya Pak. Baik, silakan. Itu saya yakin bukan Kristen itu Pak. Oke. Saya yakin itu. Kami orang Kristen diajari hormat sama pimpinan. Baik. Pandangannya seperti apa Pak? Kalaupun ada yang ngaku, kalau dapat kita nomor teleponnya, saya siap mendukung Bapak. Ya. Itu Kristen kadrun itu semua itu kalau ada yang ngaku Kristen. Kalau toh seandainya itu Kristen bener agamanya, berarti kadrun ya Pak? Kadrun itu. Ya, paham-paham yang terpapar ya. Teleponan sama ada kawan saya juga orang NU di Malang, namanya Chandra Febrianto. Baik. Saya sering chatting sama bapak itu, orang NU. Baik. Nah, nanti kalau ada informasi-informasi dari medsos, saya siap dukung bapak. Akan kami basmi itu di Tapanuli. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Sehat selalu Pak Gus. Kami selalu mendukung Menak. Wah, amin. Sebaliknya apa? Sebaliknya Pak. Baik. Kami Kristen bagian dari NU. Baik. Terima kasih Pak. Oke, malam Pak ya. Terima kasih. Malam. Ya, sama-sama Pak. Sehat selalu Pak. Saya angkat lagi yang lain. Selalu. Ya, silakan dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pribadi Jawa Timur. Oh ya, silakan Pak. Waktunya 3 menit ya Pak. Dibatasi ya, mohon maaf ya. Soalnya telepon masuk Ya. banyak. Ya, silakan. Saya mengucapkan selamat aja Gus. Terima kasih. Terus. Iya. Ya, silakan Pak lanjut. Ya. Itu terima kasih banyak atas perjuangannya Gus. Amin. Terima kasih Pak. Mohon doanya saja, supportnya saja, dan doa Pak nggih. Ya. Amin. Akhir. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat lagi. Ya, silakan dari mana? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak, dilanjut. Masih dari Jogja Gus. Masih dari Jogja. Ya, silakan. Ya, saya dari awal lihat videonya live streaming hanya saran Gus, jangan terpancing emosi Gus. Saya tidak, mudah-mudahan saya tidak terpancing emosi Pak, tetapi saya ingin memancing supaya dapat ikan Pak. Supaya ini ketika saya teriak seperti ini nanti tidak terjadi, dan saudara-saudari kita yang beragama Nasrani jangan sampai ada yang menjadi oknum gitu loh. Tujuannya ke sana kok. Jadi penting ini sekali-kali harus dibahas gitu loh. Saya dekat dengan beberapa tokoh dari Protestan dan Katolikus. Begitu juga Cak Nun ya, dekat dengan banyak ulama Gus. Iya. Sebagian dari mereka titip apa ya, ujangan atau titip pesan lah ke saya. Iya. Itu kok Gus Arya seru banget kayaknya. Mereka khawatir nanti umat Muslim terutama yang pro NU itu mendukung emosi Gus Arya dan akhirnya berhasil terbawa oleh yang belum pasti. Dan mereka yakin begini Gus, mereka bilang jujur kami semua, mereka bilang itu seperti hadiah doorpass dari Gus Yakut Menak dengan adanya kebijakan mengatur volume toa masjid.
Mereka sebenarnya banyak yang terganggu, Gus. Cuma mereka tahu juga karakter dari saudara kita di umat Islam sendiri yang banyak yang frontal, terutama kadrun. Sehingga mereka menghindari. Jadi ketika Gus Yakut mengeluarkan kebijakan dan himbauan itu seperti door prize buat mereka dan sangat mendukung. Jadi mereka bilang percaya sama saya gitu. Itu bukan orang beragama Kristen. Orang beragama Kristen udah pasti dukung semua kebijakan Gus Yakut. Nah, kalau jenengan meluap-luap berapi-api, khawatir nanti ada dampak positifnya, mungkin nanti Gus Arya dapat ikan toh. Tapi dampak negatifnya yang pro dengan dan terbawa emosi Gus Arya, mereka akan membenci dan berbenturan dengan umat Kristen atau Katolik. Artinya dari golongan NU ya. Dan itu kadrun berhasil, Gus. Percaya sama saya. Saya pun berani taruhan. Saya bilang sama Romo, bener Romo, saya berani taruhan itu bukan orang Kristen. Orang Kristen itu pada senang semua katanya. Jadi begini Pak, terima kasih atas sarannya. Saya pribadi sendiri pun mengaplikasikan apa yang saya lihat di media sosial ini, kan banyak mereka yang mengatasnamakan Kristen. Dan mereka ini bersorak-sorak. Ini dijadikan senjata untuk menyerang. Dan saya tahu ini belum tentu orang yang melakukan ini adalah betul yang beragama Kristen karena anonim. Dia ambil video, yang upload itu akunnya bukan yang pemilik video itu bukan. Yang membuat video itu bukan, ini channel-channel orang lain, dan kami sudah telisip ini. Artinya Pak, karena ini ada dampak sosial, sudah ditonton jutaan loh Pak di TikTok, mulai Twitter, di YouTube. Ketika ini dibiarkan pun, ini akan menjadi sebuah keyakinan seolah-olah apa yang menjadi pernyataan dari Menteri Agama ini ditelaah mentah-mentah oleh orang awam Pak. Karena ini sudah banyak yang terdoktrin seolah-olah merubah adzan lah, mengganti adzan lah segala macam. Ini kan salah kaprah ini yang harus diluruskan. Jadi artinya Pak, saya masih konsisten, tidak ada kepentingan di sini berbicara sesuai dengan asas kebenaran dan aspek hukum. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Yakut pun itu secara ilmu. Yang disampaikan itu ilmu Pak. Saya boleh membantah kalau ada orang yang membantah dengan kitab inilah, saya bisa bantah ini masalah ini. Apa yang disampaikan dengan ilmu, asas kebenarannya untuk keharmonisan. Lagian yang dibicarakan kan hanya masalah alat pengeras suara, bukan berubah adzannya. Gitu Pak ya. Betul. Gitu. Jadi gini Gus, saya yakin viewernya itu banyak loh. Itu rasa penasaran dari umat Kristen sendiri yang kok umat Kristen kok dukung gitu. Maksudnya dukung kadrun, artinya menentang Gus Yakut, mereka nggak percaya. Begitupun dari kadrun coba ngecek bener nggak umat Kristen dukung mereka. Karena gini loh Gus, selama ini kan kadrun kan selalu berseberangan dengan NU, dan NU selalu berdampingan dengan NU, dengan umat Kristen dan umat Katolik. Jadi betul. Saya juga berani tahu Gus, itu bukan umat Kristen. Saya percaya banget, saya tahu banget umat Kristen. Mereka senang semua kalau tua masjid itu diatur. Mereka telepon saya semua Gus. Ya nanti saya telepon Gus Arya. Jadi sepertinya itu aja Gus. Jangan kadrun ini seperti cari bagaimana cara mereka untuk melemahkan kekuatan lawan di adu domba, supaya mereka tetap besar. Jadi buat umat Kristen, umat Katolik, umat Muslim, yang NU, yang Gus Yakut, jangan mau terbawa oleh isu-isu dari kadrun. Saya yakin itu kadrun. Itu aja Gus, makasih. Ya, bermanfaat Pak, ya bermanfaat. Ya, nasihatnya saya dengarkan ini. Oke, makasih Gus. Itu aja ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin cukup interaksinya saudaraku, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan pada malam ini membawa agama. Tetapi percayalah yang saya sampaikan ini adalah oknum ya. Oh, ini ada telepon satu lagi sebentar ya. Ya silakan, dari mana? Halo, selamat malam. Malam Bu. Gus Arya, saya orang Kristen. Baik.
sangat mendukung sama Gus Arya. Dan saya sangat bangga dengan Mendak. Baik. Gus Ya. Yakut. Tolong, ini nanti cuma pemasukan aja. Ya. Jangan sampai terburu Gus Arya emosi gitu loh. Akhirnya nanti mengeluarkan kata-kata yang menyinggung. Oh enggak Bu, saya insya Allah berprinsip tidak mungkin saya bisa terbawa kepada hal-hal yang bisa membakar terus akhirnya menyalahkan Kristen, tidak. Tetapi ini saya hanya menyelipkan sebuah pesan moral saja kepada oknum. Kalau memang ini adalah bukan oknum atau orang suruhan atau orang yang ngaku-ngaku Kristen, setidaknya ini bisa diperkuat lagi nanti. Generasi anak bangsa jangan ikut terbawa gitu loh. Iya Gus Arya, saya sangat mendukung, sangat salut sama Gus Arya. Itu ya Gus Arya. Saya selalu mengikuti waktu Gus Arya live. Saya selalu like, ya, karena saya bangga. Gus Arya kemungkinan anak saya, seusia anak saya. Saya bangga sekali, masih muda tapi keberaniannya sangat luar biasa. Terima kasih Bu. Engkar Eki harga mati, Gus Arya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin. Sebaliknya ya Bu ya. Terima kasih. Salam buat keluarga. Iya. Terima kasih Gus Arya. Sama-sama. Oke saudara-saudara, ya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata mungkin yang tidak berkenan, karena memang ini karakter saya seperti ini, mulutnya sangat bobrok sekali, tetapi insya Allah saya tetap akan berposisi teguh untuk menyuarakan apa yang menjadi hak, apa yang menjadi tidak. Walaupun menyuarakan kebenaran itu rasanya swakit guys, swakit rasanya. Kalau disantet itu masih mending, hanya keluar darah, paling begitu. Tapi kalau sakitnya hati nggak keluar darah guys, tapi rasanya yuduh ya Allah, betul-betul. Dan ini kata independen, normatif dan sah-sah saja. Jadi selalu saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Aduh, ini siapa lagi nih? Halo, kita mau tutup padahal. Halo, selamat malam. Ya, malam. Gus Arya. Ya, silakan. Masih live ya Gus Arya? Iya, masih ini. Oh iya. Saya dari Lampung, Gus. Oh, dari Lampung ya, silakan. Silakan. Iya, Gus. 3 menit ya Pak ya? Komentari. Ya Gus, ya Gus. Oke, silakan. Mau tanya Gus, ngomong-ngomong, Gus Arya ini didukung ini ya oleh komplotannya Paul Zong dan Indro Virso. Allah, itu isu Pak. Kayaknya loh. Paul jangan lari-lari, saya ajak live bareng. Di komentarnya banyak gitu loh Pak. Nggak ada ya Pak, di sini komentarnya banyak tapi nggak ada yang bicara tentang Pak Ujang di sini. Tak kencingin kamu. Masa sih mau ngencingin saya? Emang Bapak bisa ngencingin saya? Wedus. Bukan wedus Pak, bukan. Tapi asu Pak. Wedus. Bukan. Wedus Arya kok bikin rusuh aja sih. Ini yang Bapak kemarin yang ngakunya orang Jawa ya, orang ngapak tapi dia benci sama wayang ya, sama tradisi. Orang Lampung, wedus. Oh, orang Lampung. Iya. Terus mau maki-maki apa lagi Pak? Ayo silakan. Aku tahu. Ya. Iya. Itu kok saya amati itu banyak pendukung dari Paul Zong itu. Iya. Kristennya Paul Zong. Oh, jadi kalau orang Kristen tuh pendukungnya Paul Zong gitu. Iya, ada yang pro Paul Zong. Nggak ada di sini, nggak ada yang nulis pro Paul Zong, nggak ada di sini Pak. Adanya pro sama kamu. Iya, pro Paul Zong. Yang banyak komentar di sini pro sama Jasun. Saya pro sama Jasun di sini banyak sekali. Sama Indro Virso itu. Oh, sama Indro Virso itu juga sama berarti. Iya. Itu apa namanya? Nah, itu yang suka teriak-teriak kadrun itu ya. Oh. Penjajah itu. Oh, penjajah. Oh iya. Jadi yang teriak-teriak kadrun itu penjajah gitu ya? Iya. Kalau sebutan saya ke mereka itu apa? Kalau dia kan nyebutnya kadal gurun ya. Kalau saya ke dia itu apa?
kadal, Kadal apa? ya kadal salju, Kadal sal. es. Kadal es. Emang ada kadal es? Ada. Oh, ada. Di, Ya, di ya, 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 Eropa, ya. di Eropa. Coba kalau Anda sakti diviralin dong, namanya kadal es, begitu bisa viral nggak? Nggak ada, yang viral itu kadrun, Pak. Yunani agama penjajah tuh. Dunia nomor one viral di dunia itu hanya kadrun, nggak ada yang namanya kadal es, tuh nggak ada, adanya kadrun. Kamu itu didukung oleh mereka. Oh iya, saya seneng sekali didukung sama mereka. Jangan ngomong kebangsaan ya. Iya, saya kebangsaan, Pak. Terus bagaimana? Kamu panas. Itu pemecah belah, penyebar hoak. Pemecah belahnya dari mana? Emang ini negara terbuat dari kaca kok bisa terpecah belah? Kamu itu ya Iya. ujaran kebencian, Iya, karena saya membenci kadrun, betul, memang, iya sih. penyebar hoak. Oh iya, memang saya suka hoak. Kok ngakunya siber? Lu siber tahu nggak artinya apa? Ngakunya kok siber NKRI. Loh, kamu tahu nggak siber artinya apa? Red. Wedus. Bukan wedus, Pak, asu. Wedus Arya. Bukan wedus, asu. Lanjutkan Wedus Arya. Lanjutkan ya, bener ya. Kamu aja seneng tiap malam aja nonton kok. Istilah sekarepmu lah. Nah, kamu suka sama saya suka kamu, saya bukan homo loh. Suka tangga. Oh, suka nanggap. Cuma kan ntar ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa, Pak? Jika Kasih tahu dong. perbuatan. Ya kamu tahu sendiri lantar. Apa? Siapa Terus? yang menanam pasti Panen. iya ya wis. Ya iyalah, saya itu setiap Natal dapat bingkisan kok. Ada yang ngirim kok karena saya baik sama mereka, itu kan tanaman saya. Ya kamu kan penjilat lah. Oh ya, saya penjilat. Nah, kalau nggak menjilat gimana dong? Nggak romantis. Penjilat. Terus kamu bisa menjilat nggak? Kalau nggak bisa, tak ajarin caranya menjilat. Ibaratnya kamu itu benalunya Loh, saya itu jelas benar bagi mereka dari dulu itu, Jasul. parasit. Saya ini parasit memang. Parasitnya Pulau Jawa ya. Oh iya. Jadi Apa? Pulau Jawa pun nggak bisa kompak karena ada parasit seperti kamu, Gus. Yang jelas. Saya itu loh benalu, saya ini parasit, tapi saya baik-baik saja, hidup saya bahagia. Parasit dari zaman Belanda, Gus. Buset, dari zaman Belanda, saya itu zaman Belanda saya belum lahir. Iya, doktrinnya udah ke kamu itu, Gus. Oh, jadi saya dapat doktrin dari Belanda. Iya. Kalau saya pindah ke Belanda, kamu mau bikinin tiket sama visanya nggak? Paspor visanya? Nggak usah pindah ke Belanda. Kemana? Orang doktrinnya udah di sini, kok ngapain jauh-jauh sana? Doktrinnya di sini. Terus gimana keputusannya bagaimana? Saya boleh nggak kayak begini lagi? Kalau nggak boleh saya tak berhenti. Kalau kamu nggak nyaman, saya tak berhenti, tak pensiun. Wah, berhenti aja, Gus. Berhenti aja. Ya wes. Iya Jasun, saya berhentilah. Karena berbahaya ya, benalu ya. Kemarin kamu mempelintirkan kata-kataku, kalimatku. Malah aku dikira mengharamkan media. Kan ngawur kamu. Loh, siapa yang mempelintir media kok? Bawa-bawa Kemarin pas media. pembahasan wayang, kan kamu mempelintirkan kata-kata saya. Ya itu wayang mau dimusnahkan, kamu mendukung. Katanya kamu orang Jawa. Kan wayang itu bagian daripada adat budaya kita, orang Jawa. Kamu ngakunya orang Jawa, orang apa? Ya, aku nggak pernah mengharamkan wayang, Gus. Iya, tapi ingin memusnahkan kan, mendukung kan pemusnahan wayang, betul nggak? Nggak mendukung. Satu kata buat kamu, mau denger nggak? Mau? Udahlah. Jasun. Hah? Jasun. Ya udah ngomong lah, pasti Ya. kata-katanya itu. Satu kata buat kamu itu anak dajjal, ahlul fitnah. Nggak kebalik. Alah, terus apa lagi? Saya berhenti ya, pensiun ya berarti ya. Karena saya jadi benalu selama kelompok-kelompokmu ya. Ya, bener nggak? Aduh, kacau.
Udah? Cukup? Apalagi? Satu pertanyaan lagi nih. Ya, pertanyaannya apa? Baru nih. Si Menak Yakut yang, waduh, itu Menak Yakut komplotanmu itu sama. Oh, Menak Yakut ini komplotanmu ya? Ya Miftah Yakut, Miftah komplotan Yakut, ini. Wedus Arya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Jasun? Banyak, Abu Janda, De Armando, tadi. Waduh. Dulu kamu mendukung Jokowi apa mendukung Prabowo? Aku ora noblos. Oh, pantesan kowe ora nyoblos nang goblok. Ya orang noblos kan apa? Ya nyoblos ya, nyoblos londe. Ora nyoblos. Kan banyak halangan. Nggak harus ini, kan halangannya ada. Ada, itu namanya menstruasi. Jauh. Halangannya apa kok kamu nggak nyoblos? Terhalang kerjaan jauh. Oh lah, kamu kerja apa? Di hutan. Di hutan. Oleh pantesan kok kamu manusia hutan kok. Kurang jalan-jalan. Ini ada unsur ini nih, penghinaan Kalimantan ntar nih. Oh, unsur Kalimantan goreng kono sama tengi, grebes bila perlu rasa digoreng tok. Wah. Blok. Wah, ini ada unsur nih. Ya unsur lah, cari unsurnya karena kelompok-kelompokmu kan suka paling unsur-unsur goreng-goreng saya. Saya itu salah satu pemilik negeri ini. Goreng saya kok sakti apa kowe? Sakti? Hanya hati-hati dalam berucap atap. Ya udah bilang sama junjunganmu tuh belajar-belajar suruh lawan saya kalau bisa. Fighting. Nelorati ketemu aku. Nabi Muhammad, Gus. Hah? Junjunganku Nabi Muhammad. Junjunganmu Nabi Muhammad? Ya iyalah. Lah kok utekmu mengsle? Ngaku junjunganmu Nabi Muhammad kok wingi baliho mbok sembah-sembah. Aku duwe FPI masa nyembah baliho. Iya kowe FPI dibubarke. Kudu FPI kudu panser. Lah apa? Nah, aku lebih ke Ustadz Khalid Basalamah lah. Yo, Ustadz Khalid Basalamah sing Wahabi kae Wahabrot. Ya, Wahabi. Kowe ahlu bid'ah kowe, Gus. Pokoknya bid'ah semuanya ya. Mukamu itu juga bid'ah. Kamu itu telepon, banting tuh HP-mu bid'ah itu. Zaman Rasulullah tuh nggak ada HP. Banting HP-mu. Munafik lu. Bid'ah bukan perkara barang atau benda. Munafik lu, HP bikinan Cina kamu pakai. Zaman Rasulullah nggak ada. Banting HP-mu. Kamu itu kurang ngerti pengertian bid'ah, kamu nggak ngerti. Jelasin sama saya bid'ah seperti apa? Bid'ah dolalah itu kayak apa? Jelasin. Bid'ah dolalah itu, Gus, ya. Apa? Bid'ah dolalah? Ya, ritual agama yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad. Yang tidak tertera di Al-Quran, hadis. Ya wes, berarti Rasulullah itu menikahi Siti Aisyah, menikahi Saudah. Lah kamu nikahi itu qiyam, bid'ah. Kenapa nggak sama-sama Rasulullah yang dinikahi? Bid'ah itu juga. Nabi, karena ada pembagiannya. Kamu nikahi itu qiyam, Rasulullah nikahi Saudah. Berarti beda, berarti bid'ah itu qiyam yang kamu nikahi. Nggak usah dikeloni. Tapi ada tokoh NU yang mengaku ini, Gus. Apa meneh? Bid'ah we diapura-mura ngerti kok. Ada mengaku bid'ah hasanah, Gus. Neng Arab zakatnya pakai apa? Saya tanya, zakat fitrah kalau di Arab pakai apa? Saya tanya. Tahu lah, pasti kamu jawabnya. Saya tanya, kalau zakat fitrah di Arab itu apa? Kamu jawab dulu. Ya, aku ini pertanyaanmu. Kamu jawab dulu, zakat fitrahnya kalau orang Arab itu pakai apa? Pakai gandum. Terus? Ya banyak sana, ada macam-macam. Nah, berarti sama orang-orang Wahabi yang di Indonesia kalau zakat fitrah pakai beras, pakai duit, bid'ah semua. Nah, Habibnya bid'ah, Wahabinya bid'ah, kiainya bid'ah, semuanya bid'ah berarti. Ini ilmu kerdil. Ilmu kerdilmu, Gus. Lo kerdil matamu, kok kerdil? Ini katanya apa-apa yang nggak dicontohkan sama Rasulullah bid'ah. Gimana sih kamu itu? Makanya belajar fikih dulu. Kamu tuh pernah nyantri apa enggak? Fatwa. Jasun, tanya, kamu pernah nyantri apa enggak? Fatwa.
Kamu pernah nyantri apa enggak? Ada fatwa, ada kias. Iya, oke, ada fatwa, ada kias, oke. Sekarang kamu pernah nyantri nggak? Saya tanya. Buka kitabmu. Buka kitabmu sekarang. Tergantung. Buka kitabmu. Kita apa kok? Kak. Aku bodoh orang pintar. Walah, dari tadi aku ngomong sama orang yang gendeng sok pinter, asem nih. Ya sama kayak kamu. Makanya belajar dulu yang benar, kepada guru yang benar ya. Jangan tersesat begitu. Makanya gini, kamu pelajari yang benar. Udah. Bukan Terus masalah Wahabi mau diapain? pesawat, bukan masalah HP, bukan masalah apa. Nah, terus masalahnya Bicara apa? Dunia. Masalahnya apa? Sesuai dengan keinginanmu halal gitu. Kalau yang orang lain yang tujuannya baik juga tidak keluar daripada syarat Islam tetap bid'ah haram. Nah orang lain begitu. Hanya kamu yang punya surga. Oh dasar cecunguk wahabrot, kurang ajar. Kamu nggak tahu bid'ah jadi susah sih lah. Lah kamu tadi tak tanya bid'ah, kamu aja tidak paham bid'ah. Jasun. Buka referensinya Ustadz Holid banyak tuh. Alah mah wahabrot kok kan buka. Gak Rasudi. Moh. Malah mau promosi nih gini paman wahabrot, kurang ajar lu. Iya. Ya belum. Jawabanku ya jawabannya Ustadz Salafi. Iya salafi Wahabi memang iya guru-gurumu bener. Tapi wabrot. Ya gurumu juga ahlu bid'ah. Syiah. Mana contohnya guru-guru saya? Sebutin guru saya siapa? Gurumu. Sebutin guru saya. Kamu tahu nggak guru saya? Ya sing penting pemahamannya pada karo si Miftah lah. Goblok mau kamu fitnah saya. Guruku itu orang alul bid'ah. Mau genteng iki ya, ngomong Jawa kemarin, sekarang ngaku-ngaku orang Lampung. Ya, Bahasamu yang ngapak ngono kok. Ya. Orang kok genteng. Kayak ngerti ya. Kamu itu nggak suka sama saya tapi nonton setiap malam, setiap hari kamu itu gatel kalau nggak nonton saya kamu. Kayak gitu kok nggak mari-mari otakmu ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara-saudaraku ya Allah yang tersesat dalam kemabukan agama ya Allah. Karena sesungguhnya agama ini untuk menyejukkan, untuk mendamaikan, untuk menciptakan, untuk merubah akhlak kita untuk supaya lebih baik. Ternyata mereka tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa bermasyarakat dengan baik. Ya Allah, kasih mereka hidayah. Sudah jelas saudara-saudaraku, Jasun itu orang-orang dari mana? Saudara? Jasun itu orang yang paham apa saudaraku? Sudah paham? Sudah paham ya? Orang Wahabi pengikut-pengikutnya seperti itu. Orang nggak bisa ngaji. Orang yang nggak pernah belajar kitab. Ya. Tapi berani ngeyel. Karena apa? Doktrinnya ini sudah 72 bidadari. Sehingga gampang mengharamkan orang. Membid'ahkan orang. Mukanya sendiri aja bid'ah. Ya. Paham ya? Kalau nanti ada komentar si Jasun itu, hati-hati. Hati-hati saudaraku. Ini berusaha untuk mempromosikan paham Wahabrot. Ya bahaya. Ini paham Wahabi itu bahaya sekali. Ya. Ya, Anda semua mengenal Jasun ya. Ini salah satu buzzer-buzzernya orang-orang Wahabrot. Wakunya banyak sekali. Ya. Itu ngaku-ngaku, kemarin ngaku-ngaku dia orang Ngapak ya, orang Purwokerto, orang ini ngaku lagi dia orang Lampung. Memang ya beginilah, anonim buzzer. Ini berbahaya sekali untuk keutuhan.
Kasih paham saudaraku, paham Wahabi itu adalah paham yang sangat-sangat menyesatkan. Khasnya itu orang-orang Wahabi ini perlu saya senggol ini. Wahabi ini pahamnya adalah gampang membid'ahkan, mengharamkan. Lalu HTI itu gampang sama halnya HTI itu mentogut-togutkan bangsa. Makanya mereka ingin mengganti negara seperti NII begitu, Negara Islam Indonesia. Yang digadang-gadang adalah Imam Mahdi buatan. Apa bedanya dengan kafir Quraisy? Kafir Quraisy itu juga sama, membentuk Tuhan, patung-patung, ya dia buat sendiri, terbuat dari kayu, dari segala macam. Ini faham yang seperti inilah yang sangat berbahaya. Yang bagus itu apa? FPI. Saudaraku semuanya harus tahu, harus ingat, harus sadar. Nahi mungkarnya dalam FPI itu sangat bagus sekali. FPI itu apakah aswaja oleh sunnah wal jamaah. Penegakan syariatnya sangat luar biasa. Itu FPI. Hanya satu, terafiliasi dengan terorisme. HTI dibubarkan, semua orang-orang HTI walaupun organisasinya sudah dibubarkan mencrok semua, nebeng semua ke bendera FPI. Akhirnya FPI fahamnya menjadi wah campur nih. Ada yang inilah, ada yang terbaiat inilah. Makanya semenjak HTI dibubarkan, Habib Rizik pun pernah menyuarakan, perlu tidak adanya ISIS, perlu tidak adanya khilafah. Paham? Akhirnya apa? Citra FPI menjadi buruk, saudaraku. Akhirnya apa? FPI ini menjadi bumerang, menjadi ancaman. Kenapa? Sudah membaiat termasuk. Saudara Munarman yang membaiat pengikut FPI, ini kita tidak bisa memunafikan. Jangan sampai Nahdien, warga NU, Muhammadiyah, jangan sampai terafiliasi dengan paham-paham Wahablot. Saya sampaikan. Ya, orang-orang Wahabi kalau nggak setuju dengan statement saya silahkan. Murid ketemu murid, guru ketemu guru. Mau ngaji boleh, silahkan ayo. Kenapa Wahabi itu sampai saat ini kucing-kucingan? Kalau diajak ngaji kitab nggak mau. Tidak paham, mereka tidak paham kitab. Orang-orang Wahabi itu orang-orang yang berlagak sesuai dengan kembali kepada Quran dan Sunnah. Sok Sunnah. Tetapi apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, kebaikan yang disebut amalilah, bid'ah. Maulid Nabi, bid'ah. Maulid Nabi saja bid'ah, saudaraku. Bayar pajak bid'ah. Nek kamu preman, Khalid Basalamah, kalau kamu preman, jadi preman nih, seandainya Khalid Basalamah jadi preman, kepentingannya ditarik pajak, pedagang-pedagang ditarikin pajak semua, untuk kepentingannya Khalid Basalamah, untuk mempergemuk Basalamah, untuk kepentingan pribadi, itu haram. Betul kalau cara seperti itu. Tetapi kalau pajak negara ini, pajak itu apa sih? Kalau dalam Islam ini adalah doribah, saudaraku. Doribah. Sah-sah saja kalau untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan. Nah ini apa unsurnya? Unsurnya adalah amalilah. Kita pajak sekaligus beramal untuk pembangunan, untuk kemaslahatan umat. Makanya ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan, ada. Tujuannya adalah untuk mendukung, mensupport supaya lembaga-lembaga itu untuk mengatasi, untuk mempekerjakan supaya apa? Semua sirkulasi yang ada di Indonesia di pemerintahan ini berjalan dengan baik untuk kepentingan kemaslahatan umum. Nah, ketika ada yang melakukan kejahatan, korupsi dan lain sebagainya, ini kan oknum. Ketika ada deliknya, ada buktinya, ya sikatlah, dipenjaralah, disidangkanlah, dipecatlah, proses hukum lah. Ini mereka orang-orang ini hanya kerjanya doktrin. Makanya NU hati-hati saudaraku, Muhammadiyah hati-hati, tidak ada paham-paham seperti ini. Ini bentukan-bentukan. Salaf itu baik. Saya dulu mondok, nyantri saya dulu di salaf. Kurikulum saya kurang sekali karena setiap hari ketemunya hanya ngaji. Tidak ada sekolah SMP, SMA, nggak ada. Kurikulumnya memang betul-betul kalau kita mondok di salaf ya seperti itu. Kurang kurikulum. Ketika salaf ini dikomben, disusupi dengan paham-paham Wahabi, wis parah, payah sudah. Nanti dikit-dikit kalau doktrin orang, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah.
Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Apa yang tidak sesuai yang dilakukan oleh sunnahnya Rasulullah dianggap bid'ah, haram. Amalilah, ya nggak ada. Kan nggak semua Rasulullah itu lakukan. Ya tadi yang simple, yang sangat logika saja. Rasulullah menikahi Saudah. Kalau ketika Anda menikahi Tukiem, ya bid'ah. Kok nggak sama? Ini berbahaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin atas apa ucapan yang mungkin berkenan ataupun tidak. Ini tujuannya adalah, hakikatnya yang saya sampaikan adalah tadi sesuai dengan tema oknum. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.